Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, Senin 15 Februari 2021. Judul renungan, Jangan Benci Saudaramu. Diambil dari Nats Kejadian 37 ayat 1-11. Yusuf dan saudara-saudaranya. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, "Coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu." Lalu saudara-saudaranya berkata kepada mereka, "Apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami?" Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpi dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, "Aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku." Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. "Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah?" Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya. Tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Suatu ketika, saya terkejut mendengar teriakan seorang anak remaja minta tolong karena dikejar oleh saudara kandungnya sendiri. Mengerikan. Di tangan saudaranya terlihat sedang memegang sepotong kayu. Ia sudah kalap dan hendak memukul abangnya dengan kayu itu. Namun, ternyata hal itu bukan merupakan kejadian pertama kali. Hampir tiap hari perkelahian itu terjadi dan sudah menjadi tontonan umum dalam keluarga ini. Kondisi keluarga Yakub juga kurang lebih sama. Ada yang tidak beres. Anak-anak Yakub sering berbuat jahat. Ada perlakuan tidak adil dari Yakub terhadap anak-anaknya. Sementara itu, anak-anak Yakub benci kepada Yusuf. Mereka iri hati kepadanya dan bahkan tidak mau menyapanya dengan ramah. Ini adalah api dalam sekam. Kita tahu bahwa api itu akhirnya membesar dalam perikop berikutnya. Mereka tega memasukkannya ke dalam sumur dan akhirnya menjualnya kepada kafilah orang Ismail. Jika dalam keluarga selalu ada permusuhan, maka akan sulit mengalami berkat damai yang Tuhan sediakan. Apakah dalam tiap keluarga ada kebencian, iri hati di antara para saudara? Bisa saja, seperti api kecil yang menunggu besar. Sebelum api itu besar, segera padamkan. Bahkan, usahakan supaya jangan sampai api itu muncul.
Kehadiran Kristus dalam tiap-tiap keluarga, dalam diri orang tua dan anak-anak mutlak penting. Firman Tuhan yang menerangi jalan hidup mereka dan pertumbuhan iman mereka kepada Allah adalah rahasia terbesar agar api dalam sekam itu jangan sampai muncul. Kehadiran Kristus adalah rahasia menciptakan damai dalam keluarga. Kiranya Tuhan memampukan kita.